Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya, mengapa api bisa menyala? Nah, kali ini kita akan buktikan bersama melalui praktikum IPA SD pembakaran memerlukan udara. Simak sampai akhir ya. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 6 yang siap memandu kalian dalam praktikum seru ini. Ada Desti Triayu Anggraini, Dian Rahayu, Dina Yunita, dan Mega Silviana. Yuk, kita intip sedikit latar belakang dari praktikum ini. Salah satu fenomena dasar dalam ilmu fisika dan kimia adalah pembakaran. Secara fundamental, pembakaran adalah reaksi eksotermik di mana suatu bahan bakar bereaksi cepat dengan zat pengoksidasi, utamanya oksigen, untuk menghasilkan panas dan produk reaksi. Dalam konteks ilmu termodinamika dan kebakaran, kehadiran oksigen merupakan prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar sebuah konsep yang diabadikan dalam model segitiga api, di mana ketiga unsur, bahan bakar, panas, dan oksigen, harus tersedia dan berkelanjutan agar reaksi dapat dipertahankan. Eksperimen sederhana menggunakan lilin yang ditutup gelas ini dirancang untuk membuktikan secara empiris tesis tersebut, yakni bahwa terbatasnya suplai udara berimplikasi langsung pada terhentinya reaksi oksidasi. Oleh karena itu, tujuan praktikum ini adalah untuk menganalisis hubungan kausal antara ketersediaan udara dalam ruang tertutup dengan durasi pemadaman nyala api. Sebelum kita mulai, tentu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Kita hanya perlu beberapa benda sederhana yang ada di sekitar kita, yaitu piring atau alas, lilin, korek api, dan gelas sebagai penutup. Siap untuk bereksperimen? Kita masuk ke inti dari praktikum. Proses percobaan 1. Kita akan amati waktu yang dibutuhkan lilin untuk padam saat ditutup dengan gelas. Mari kita lihat, apakah udara benar-benar cepat habis di dalam ruang tertutup? Lilin mati dalam waktu 3,53 detik. Lanjut ke percobaan kedua. Ini dia proses percobaan 2. Kita ulangi langkah yang sama untuk memastikan hasil pengamatan. Semakin lama waktu padamnya, berarti volume udara yang terperangkap juga semakin besar loh. Dengan waktu padam 5,39 detik, mari kita lihat hasil percobaan ketiga. Wah, kali ini lilin padam lebih cepat. Mungkin ada sedikit perbedaan volume udara yang terperangkap saat penutupan gelas. Lilin mati dalam waktu 2,72 detik. Berlanjut ke proses percobaan 4. Ini adalah waktu terlama yang kita catat sejauh ini. Ingat, variasi waktu ini membuktikan bahwa faktor ketersediaan udara sangat memengaruhi api. Lilin padam dalam waktu 6,56 detik, dan ini adalah percobaan terakhir kita, proses percobaan 5. Setelah melakukan 5 kali percobaan, kita sudah punya banyak data menarik untuk dianalisis. Yang terakhir, lilin mati dengan waktu 3,81 detik. Inilah rangkuman dari semua yang kita amati, yaitu tabel pengamatan. Semua data waktu mati lilin dari percobaan 1 hingga percobaan 5 kita catat di sini. Dari data ini, kita bisa simpulkan bahwa pembakaran benar-benar membutuhkan udara. Ketika udara, oksigen, di dalam gelas habis, maka api lilin pun akan padam. Keren kan? Sampailah kita pada slide hasil pengamatan. Pelaksanaan praktikum pembakaran lilin di bawah kondisi tertutup menghasilkan data waktu pemadaman yang variatif namun konsisten, yang menunjukkan keterbatasan stok oksigen di dalam gelas. Dari 5 kali pengulangan percobaan, waktu pemadaman nyala api yang tercatat adalah 3,53 detik, 5,39 detik, 2,72 detik, 6,56 detik, dan 3,81 detik. Rata-rata waktu yang dibutuhkan lilin untuk padam setelah ditutup adalah sekitar 4,40 detik. Durasi yang singkat ini secara jelas mengindikasikan bahwa volume oksigen di dalam gelas cepat terkuras oleh proses pembakaran, dan meskipun terdapat variasi antar percobaan kemungkinan disebabkan oleh perbedaan minor pada volume udara yang terperangkap, hasilnya secara universal membuktikan bahwa lilin tidak dapat menyala tanpa suplai oksigen yang terus-menerus. Thank you for watching. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikut belajar dan bereksperimen bersama kelompok 6.